Saudara kasih Tuhan, hari ini saya rindu membagikan renungan firman Tuhan, yaitu mengenai jangan khawatir. Sebagaimana kita tahu, dunia akhir-akhir ini sedang mengalami tekanan yang luar biasa, saudara kasih Tuhan. Tekanan itu menimbulkan rasa khawatir yang sungguh luar biasa, yang menyebabkan rasa khawatir itu muncul dalam setiap kehidupan umat manusia akhir ini, saudara kasih Tuhan, karena adanya virus corona. Karena virus corona ini bukan saja dia menyerang, saudara kasih Tuhan, siapapun yang kena menyebabkan kematian secara jasmani, tetapi virus corona ini, saudara kasih Tuhan, dia menyerang banyak aspek kehidupan. Oleh karena virus corona di seluruh dunia saat ini, saudara kasih Tuhan, mengalami kelumpuhan secara ekonomi, saudara. Dunia bisnis mengalami tekanan yang luar biasa. Banyak hal yang diserang oleh karena virus corona. Aktivitas kehidupan menjadi, saudara kasih Tuhan, berjalan lambat sekali, saudara kasih Tuhan. Dan diperkirakan kalau virus corona ini akan terus berlangsung, maka akan banyak kehidupan orang-orang miskin mengalami kelaparan yang luar biasa. Ini sesuatu yang menakutkan. Ini bukan saja menakutkan orang-orang miskin, tapi ini juga menakutkan orang-orang kaya, saudara. Sebab orang kaya juga akan ketakutan ketika banyak orang-orang miskin yang kelaparan. Sebab akan terjadi kegaduhan yang luar biasa, saudara. Dan bukan saja orang miskin yang ketakutan, orang kaya yang ketakutan, tapi pemerintahan juga mengalami ketakutan, saudara kasih Tuhan. Kenapa? Ketika orang-orang miskin kelaparan, dia akan melakukan tindakan yang anarkis, akan terjadi chaos, saudara, kekacauan yang sungguh luar biasa. Nah, saudara kasih Tuhan, ini keadaan yang ditakutkan oleh semua orang saat ini. Bukan saja orang miskin, bukan saja orang kaya, tetapi juga oleh pemerintahan. Nah, hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mau saudara menyampaikan satu perkataan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah-tengah situasi yang tertekan ini, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, saudara kasih Tuhan, Tuhan ingin setiap kita tenang. Tuhan ingin setiap kita tenang. Dalam Matius pasal yang ke-6, Tuhan berkata, jangan khawatir. Ada 4 kali dalam pasalnya yang ke-6, saudara kasih Tuhan. Tuhan dalam pasal yang pertama berkata jangan khawatir, saudara. Arti kata jangan khawatir adalah tenang. Tuhan ingin setiap kita, saudara kasih Tuhan, untuk bersikap tenang. Di tengah situasi yang serba sulit, di tengah situasi yang, saudara kasih Tuhan, tekanan yang begitu luar biasa, Tuhan ingin setiap kita tenang. Saudara kasih Tuhan, tenang. Tuhan Yesus berkata jangan khawatir. Artinya tenang. Saudara kasih Tuhan, kenapa Tuhan berkata jangan khawatir? Ketika Tuhan berkata jangan khawatir sebanyak 4 kali, arti dalam pasal yang ke-6, saudara kasih Tuhan, dalam satu pasal, artinya Tuhan adalah Tuhan yang sungguh-sungguh dapat merasakan apa yang terjadi saat ini. Tuhan sungguh-sungguh tahu apa yang sedang terjadi. Saudara, tidak ada persoalan di muka bumi ini yang tidak setahu Tuhan. Tidak ada persoalan di muka bumi ini di mana Tuhan, saudara kasih Tuhan, tidak pegang kendali. Dia adalah Tuhan yang tahu apa yang sedang terjadi. Dia Tuhan adalah yang pegang kendali. Saudara dan saya hari ini tidak tahu apa yang terjadi, tapi Tuhan tahu apa yang terjadi. Dan percaya, saudara kasih Tuhan, bahwa apa yang sedang terjadi hari-hari ini, saudara kasih Tuhan, tidaklah lepas dari kontrol Tuhan. Saudara berkata jangan khawatir, saudara kasih Tuhan, adalah karena Tuhan tahu bahwa persoalan dan tekanan ini pasti berlalu. Bahwa ketika Tuhan berkata jangan khawatir di tengah tekanan yang terjadi akhir-akhir ini, Tuhan berkata jangan khawatir karena Tuhan tahu bahwa persoalan tidak melebihi batas kekuatan saudara dan saya. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13, Tuhan berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui batas kekuatanmu. Dan ketika engkau dicobai, ketahuilah, kata Tuhan, aku kata Tuhan, menyertai engkau. Aku memberikan jalan keluar kepadamu. Saudara, kita perlu bersikap tenang, saudara.
Karena ketika kita tidak tenang, ketika kita khawatir, saudara, jalan keluar yang telah Tuhan persiapkan, kita tidak bisa menemukannya. Hanya dengan bersikap tenang, kita dapat menemukan jalan-jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita. Dia tetap Tuhan yang masih pegang kendali, saudara. Dia adalah Tuhan yang masih pegang kontrol, saudara kasih Tuhan. Dia tahu segala sesuatu apa yang terjadi di kehidupan dunia ini, saudara. Dan Tuhan hari ini berkata, jangan khawatir. Artinya Tuhan yang pegang kontrol. Artinya Tuhan tidak akan apapun yang terjadi, saudara kasih Tuhan, tidaklah melampaui batas kekuatan saudara dan saya. Ketakutan-ketakutan yang saudara muncul di dalam pikiran dan hati kita, saudara kasih Tuhan, percayalah bahwa itu tidak akan terjadi, saudara kasih Tuhan. Kalau engkau khawatir apa yang akan kami makan kalau terjadi kelaparan, kalau virus corona ini terus berkepanjangan, maka apa yang akan kami makan, apa yang kami minum, karena kami tidak dapat lagi bekerja. Saudara kasih Tuhan, Tuhan tahu. Ketika Yesus berkata jangan khawatir, ada 4 kali dalam pasal yang sama Tuhan tahu bahwa engkau butuh makan. Itu sebabnya Tuhan berkata, pandang kepada burung di langit, di udara, lihat tidak ada satupun yang jatuh karena kelaparan. Saudara kasih Tuhan, dia tahu. Itu sebabnya dia berkata jangan khawatir. Saudara, tenanglah. Karena ketika Tuhan Yesus berkata jangan khawatir, artinya Tuhan ingin kita tenang. Kita tenang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dan kita tahu sebagai orang percaya, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, saudara kasih Tuhan. Tuhan berkata tenang. Tenang di dalam naungan perlindungan Tuhan. Saudara, taruh perlindunganmu kepada Tuhan. Engkau akan mengalami rasa tenang. Engkau akan mengalami rasa damai, saudara kasih Tuhan. Hari ini percayakan hidupmu kepada Tuhan. Hari ini taruh segala khawatirmu di kaki Tuhan. Hari ini tenanglah engkau di dalam iman percayamu kepada Tuhan. Serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan. Di dalam doa dan permohonan ucapan syukurmu. Saudara, tenang. Sebab dia Tuhan yang masih pegang kontrol. Sebab dia Tuhan yang masih pegang kendali atas segala sesuatu dalam kehidupan ini. Dia Tuhan yang akan memberikan engkau jalan keluar, saudara. Kalau burung pipit di udara Tuhan pelihara, masakan Tuhan tidak pelihara saudara dan saya. Karena itu, tenanglah di dalam Tuhan. Taruh kehidupanmu dalam persekutuanmu kepada Tuhan. Dan saya percaya, Tuhan akan mengangkat rasa khawatirmu. Dan Tuhan akan memenuhi segala keperluan.